Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deviana Febian Nurbain, kelompok 1, angkatan 31, peserta Latsar CPNS dari Kabupaten Bandung Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan resume hasil belajar saya mengenai materi Whole of Government. Yang pertama ada definisi dari Whole of Government, yaitu sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif di pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas, guna untuk mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Pentingnya dari WOG ini, yang pertama, ada dari dorongan eksternal, yaitu dorongan dari publik dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Yang kedua ada dorongan internal, di mana terjadinya ketimpangan kapasitas sektoral di dalam pemerintahan. Dan yang ketiga ada keberagaman, di mana terdapatnya keberagaman norma, budaya, dan adat di masyarakat yang mendorong adanya potensi untuk integrasi bangsa. Yang selanjutnya ada cara melakukan WOG ini sendiri. Ada 4 cara. Yang pertama ada integrasi dari respon pemerintah, menghilangkan kompetensi antar sektoral, kerjasama antar seluruh sektor di pemerintahan, dan yang keempat kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas antar seluruh instansi pemerintah. Untuk pelaksanaan dari WOG itu sendiri terdapat beberapa kategori hubungan yang perlu ditekankan. Yang pertama ada koordinasi, yang kedua ada integrasi, dan yang ketiga ada kedekatan dan pelibatan dari pihak-pihak atau sektor-sektor di pemerintahan. Dapat dilihat bentuk dari kategori hubungannya. Yang selanjutnya ada jenis-jenis dari Whole of Government ini sendiri, yaitu ada 4, sama seperti jenis pelayanan publik. Yang pertama ada pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan pelayanan regulatif. Dalam WOG ini sendiri ada 5 pola pelayanan publik. Yang pertama ada pola pelayanan teknis fungsional, seperti contoh pembuatan sertifikat tanah oleh BPN di tiap wilayah. Selanjutnya ada pola pelayanan elektronik, seperti e-Samsat dan e-Paspor. Dan yang kedua ada pola pelayanan terpadu yang terbagi menjadi 2, yaitu pola pelayanan satu atap, seperti pembuatan STNK di kantor polisi, pola pelayanan satu pintu, pengurusan perizinan di BKPM, dan yang terakhir ada pola pelayanan terpusat, seperti pembuatan akte di Disduk Capil. Apa saja sih manfaat yang dapat dicapai dalam penerapan Whole of Government ini? Yang pertama ada peningkatan efisiensi kerja dalam penyaluran informasi, di mana lingkungan kerja akan terbentuk daya saing yang sehat bukan kompetitif, serta lebih akuntabel dan tercipta koherensi kebijakan. Yang kedua, berkurangnya anggaran negara dan inkonsistensi dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang akan membuat waktu pelayanan menjadi lebih cepat. Dalam pelaksanaan WOG ini pasti terdapat tantangan atau hal yang harus diperhatikan. Di antaranya yang pertama ada kapasitas dari SDM dan institusi terkait yang berada di pemerintahannya, di mana dalam WOG ini yang pasti berbeda. Yang kedua ada nilai dan budaya dari organisasi itu sendiri. Dan yang terakhir ada kepemimpinan, di mana ini yang merupakan kunci paling penting dalam pelaksanaan WOG. Karena kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi seluruh nilai-nilai baru, seluruh aturan-aturan baru, seluruh kebiasaan atau budaya baru, sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.